Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang epistemologi ilmu pengetahuan. Ya. Nah, berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka yang harus menjadi dasar ya di dalam berpikir itu adalah cara pandang, yaitu worldview. Ketika seseorang salah di dalam worldview, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dia juga akan salah di dalam memandang ilmu pengetahuan. Ya. Nah, kita akan berbicara tentang ilmu pengetahuan di dalam Islam, seperti apa dan bagaimana. Nah, ini berbeda dengan Barat ya. Ini berbeda dengan Barat ketika mengambil ilmu pengetahuan, karena di Barat sendiri ilmu pengetahuan itu diambil dari filsafat. Ya, kita tahu bahwa filsafat berasal atau lahir dari keraguan. Nah, sedangkan di dalam filsafat Islam itu berbeda. Filsafat Islam itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang perbedaan mendasarnya di situ. Bukan atas keraguan, bukan pula atas doktrin atau keyakinan semata, tetapi dihasilkan dari cara berpikir, ya, dari olahan pemikiran para ilmuwan-ilmuwan Muslim pada masa itu. Nah, saudara-saudara, perlu diketahui bahwa hakikat ilmu pengetahuan itu ada tiga. Ya, hakikat ilmu pengetahuan itu ada tiga. Yang pertama adalah kebenaran, keadilan, dan pencerahan. Ya. Dari kebenaran, keadilan, dan pencerahan inilah yang kemudian akan melahirkan yang namanya keimanan. Makanya keimanan itu tidak hanya dilahirkan dari sebuah doktrin, tapi keimanan itu dilahirkan dari kebenaran itu sendiri, hasil dari thinking kita, cara pandang kita, worldview kita, sehingga melahirkan sebuah kebenaran. Kemudian dari kebenaran ini juga melahirkan namanya keadilan. Nah, ilmu pengetahuan di dalam Islam juga akan memberikan pencerahan. Ya. Nah, disitulah kemudian seseorang akan menemukan iman. Nah, ketika salah satunya itu tidak ada, ya, dari hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri, maka keimanan tidak akan pernah didapat. Ya. Oke, paham sampai di sini, ya, bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya itu adalah mencari sebuah kebenaran, ya, terus mencari keadilan dan mencari pencerahan. Maka tujuan akhirnya adalah pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pula yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Bukan Al-Ghazali kemudian sebagaimana kaum orientalis mengatakan bahwa Al-Ghazali yang kemudian meruntuhkan ilmu pengetahuan itu dengan lahirnya kitab yang dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk Al-Falasifah itu, ya. Nah, termasuk juga karya Imam Al-Ghazali mendapatkan kritikan tentang Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin termasuk kitab yang kemudian meruntuhkan ilmu pengetahuan. Tidak, sebenarnya Al-Ghazali membagi ilmu itu menjadi dua. Yaitu yang pertama, ilmu yang sifatnya itu syariah, ya. Ya, sifatnya syariah. Yang kedua adalah ghairu syariah, atau bisa dikata juga bahwa ilmu yang sifatnya wajib, ya, fardu ain, dan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, fardu ain atau syariah itu yang bagaimana? Nah, yang fardu ain ini adalah agama yang dimaksud Imam Al-Ghazali. Makanya seseorang itu tidak bisa dipisahkan ketika mencari ilmu pengetahuan, agama ditinggalkan. Tidak bisa. Ya, karena di dalam Islam itu sendiri, dalam filsafat Islam, ilmu pengetahuan itu adalah dasar. Ya, agama adalah dasar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ketika agama ditinggalkan, maka kebingungan ilmu pengetahuan itu akan terjadi. Artinya ilmu pengetahuan tidak akan mampu memberikan sebuah jawaban terhadap fenomena atau realitas fakta yang
dihadapi di dunia ini. Nah, ketika seseorang memegang ilmu pengetahuan atas dasar agama, maka akan didapat solusi terhadap problematika, terhadap realitas. Oke. Nah, Imam Al-Ghazali itu membaginya dua hal itu. Ketika agama harus dikuatkan terlebih dahulu sebelum beralih kepada ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan menurut Al-Ghazali itu termasuk dalam fardu kifayah, ya, bukan fardu ain tapi fardu kifayah atau ghairu syar'iyah. Nah, siapapun boleh mempelajari apapun, tidak dibatasi oleh Al-Ghazali. Tetapi ketika agama itu sudah kuat, maka dia akan membentengi dengan apa-apa yang dipelajari dari ilmu pengetahuan, sehingga dia tidak keluar jalur, sehingga pengagungan, artinya hakikat ilmu pengetahuan yang kemudian untuk mengesahkan atau menambah keimanan kepada Allah itu akan tercapai dengan baik, dengan logika, dengan akal, ya, bukan hanya sekedar doktrin sebagaimana agama-agama lain. Nah, itu yang paling penting di dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, orang yang kemudian dia sudah belajar agama bagus, kemudian masuk ilmu kedokteran, maka ilmu kedokteran itu adalah fardu kifayah. Dia akan menjadi fardu ain ketika seorang dokter tadi itu mendalami ilmunya, agamanya sudah mumpuni, mendalami ilmunya, maka itu menjadi fardu ain kepadanya untuk menyebarkan ilmu itu. Sama dengan kita, sama dengan Anda, misalkan belajar ilmu tentang komunikasi penyiaran Islam, maka wajib, ya, Anda belajar ilmu agama dulu, ya, ilmu agama menjadi wajib. Baru setelah itu ilmu pengetahuannya, ilmu komunikasi penyiaran Islamnya didalami, kemudian Anda mendalami betul antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan tadi. Wajib bagi Anda untuk menyebarkan, ya, Anda wajib untuk mendalaminya juga, ya, tapi syaratnya adalah fardu ainnya itu harus sudah tercapai dengan baik. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak tercapai? Ya harus tercapai. Kenapa? Karena yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bukan fardu kifayahnya, tapi fardu ainnya. Bagaimana menyampaikan agama dengan model komunikasi, ya? Bagaimana menyampaikan agama dengan ilmu kedokteran? Bagaimana menyampaikan agama dengan ilmu terapi dan segala macam? Ini yang menjadi fardu ainnya. Ya. Baik. Nah, di dalam epistemologi ilmu pengetahuan itu, ya, untuk mendapatkannya saja itu tidak sembarangan. Artinya tidak hanya sekedar berpikir bebas sebagaimana filsafat Islam, ya, bahwa menilai bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai atau free value, ya, atau value free, ya, bebas nilai. Nah, kalau ilmu pengetahuan itu bebas nilai, maka yang terjadi kebingungan, mau diarahkan kemana ini ilmu pengetahuan? Sedangkan ilmu pengetahuan dipelajari itu untuk dalam rangka menambah keimanan seseorang, dalam rangka melakukan pentauhidan kepada Allah. Nah, kita contohkan di dalam pendidikan Islam, ya, seseorang wajib mencari ilmu. Nah, maka kemudian ada syariah, ada ghair syariah tadi. Nah, apa syariah yang dimaksud? Yaitu agama. Apa di dalam agama itu? Yaitu rukun iman dan rukun Islam. Ya, sedangkan ya yang masuk dalam ghair syariah yaitu atau fardu kifayah tadi, misalkan hal-hal yang usul, kita belajar tentang Al-Qur'an, belajar tentang sunnah, belajar tentang ijma, ya. Ini masuk dalam usul, ya, yang furu' misalkan berkenaan dengan masalah fikih, ya, muamalah, ya, atau ilmu-ilmu alat bahasa misalkan, ya, itu sebagai sebuah muqaddimah. Nah, ini yang menjadi fardu kifayah,
Ya, apalagi ilmu komunikasi, ilmu psikologi, ilmu terapi dan segala macam. Jauh gitu ya. Tapi harus tetap dipelajari bagi mereka yang ingin mendalami. Tidak boleh meninggalkan ilmu agama. Nah, menurut Said Naqib Alatas, beliau mengatakan begini, bahwa sebagai kekeliruan ilmu atau corruption of knowledge yang merupakan masalah paling mendasar dalam kehidupan masyarakat modern, ya. Artinya kekeliruan di dalam masyarakat modern ini atau postmodern ini adalah kekeliruan di dalam mencari ilmu atau bahkan tidak paham terhadap hakikat ilmu. Ya. Nah, kekeliruan ini muncul itu akibat menyusupnya paham sekuler, ya, pemisahan antara agama dan kehidupan, pemisahan agama dengan ilmu pengetahuan, pemisahan agama dengan masyarakat, ya, dengan aturan-aturan, ya, yang dibawa oleh peradaban barat ke dalam ilmu-ilmu kontemporer. Ilmu yang keliru melahirkan tindakan manusia yang keliru pula. Nah, artinya adab itu bisa keliru. Nah, adab itu adalah pancaran atau pancaran atau manifestasi, ya, manifestasi daripada akhlak. Adab, apa yang tampak itu adalah adab, ya, perilaku yang tampak itu adalah adab, ya. Nah, kemudian Said Naqib Alatas juga melanjutkan bahwa inilah yang disebut oleh Alatas, pakar filsafat sains, sebagai loss of adab. Artinya kekeliruan ilmu, ya, yang dibawa oleh Barat itu adalah loss of adab, yaitu hilangnya kemampuan manusia melakukan tindakan yang benar karena bersandar pada ilmu yang keliru. Nah, tentunya ilmu keliru itu berdasarkan dari awalnya, yaitu cara pandangnya, world view-nya, ya, sebagaimana yang sudah kita fahami bersama. Nah, kemudian Said Naqib mengatakan ilmu itu adalah ketibaan sesuatu makna, ya. Ilmu itu jatuhnya suatu makna, ya, hasil daripada maklumat yang benar di dalam diri seseorang, ya, hasil dari berpikir, hasil dari perenungan dari seseorang, ya. Itu ilmu, ya, yang tentunya ilmu itu ini akan melahirkan adab. Nah, Imam Al-Ghazali misalkan, ya, al-hikmah ini lebih bersifat teosofi, bukan filosofi atau wisdom saja, tetapi hasil penggabungan keduanya, yakni penggabungan rasional dan intuisi. Rasional dan intuisi ini terpadu dengan baik apabila pencerahan hati atau isyraq al-qalb telah menerima cahaya atau nur daripada ilahi, akan menjadikan seorang mencapai tahap tertinggi sehingga benar-benar memahami atau mengerti atau ma'rifatullah terhadap kewujudan ilahi. Artinya begini, bahwa ilmu pengetahuan itu bisa mengantarkan seseorang, ya, untuk menemukan sebuah hikmah. Nah, hikmah ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau mendekat, bahkan sudah sampai kepada tingkatan ma'rifatullah. Mereka akan mendapatkan hikmah. Nah, hikmah itu didapat dari ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan didapat dari cara pandang. Nah, orang tidak akan pernah mencapai kepada ma'rifatullah ketika cara pandangnya salah, ilmu pengetahuannya yang diambil itu juga salah. Nah, ketika ilmu pengetahuannya benar, maka pasti dia sampai. Ketika ilmu pengetahuan itu disandarkan kepada agama, kepada wahyu dan sunnah, maka dia akan sampai kepada ma'rifatullah. Makanya jangan pernah mengatakan orang, saya sampai ma'rifatullah. Tidak bisa. Orang tidak akan pernah mencapai ketauhidan. Orang tidak akan pernah mencapai kepada Allah ketika ilmu pengetahuannya salah. Kenapa? Karena ilmu pengetahuannya diambil daripada barat, yang dibawa oleh kaum orientalis. Makanya kita jangan bangga dengan ilmu pengetahuan barat dan segala macam. Kenapa? Pada prinsipnya ilmu pengetahuan barat itu menjauhkan daripada agama, tidak lagi mendekatkan kepada agama. Walaupun menyebutnya adalah God. Tapi God-nya itu apa? God-nya itu siapa? Ini yang menjadi permasalahan. Ya. Kenapa? Karena God yang mereka bawa,
Tuhan yang mereka bawa, Tuhannya mereka, bukan Tuhan kita. Tuhannya saja berbeda, bagaimana mendapatkan ilmu yang sama? Walaupun sesama God, sesama Tuhan. Kenapa? Karena yaitu tadi, kejatuhan makna. Ada makna yang terselip di dalamnya. Ketika ilmu pengetahuan itu dibawa oleh orientalis, terus kita ambil, mungkin bisalah kita mengambil ilmu pengetahuan itu, terus kita lakukan dekonstruksi terhadap ilmu pengetahuan itu. Atau rekonstruksi terhadap ilmu pengetahuan itu. Ya. Nah, kita bawa nilai-nilai keislaman. Yes, oke, tidak masalah gitu ya. Yang kemudian itu menjadi warna lain, menjadi ilmu pengetahuan Islam. Tapi ketika kita ngambil serta-merta tanpa melakukan kritisi atau memberikan nilai-nilai terhadap ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Barat, maka hancurlah kita. Maka tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang harus difahami. Makanya hati-hati ketika kita mencari ilmu, ketika membaca buku, ya, karena setiap buku itu pasti memiliki makna masing-masing, mengandung makna masing-masing, membawa world view masing-masing penulisnya. Ya, nah, oke. Al-Quran itu adalah hikmah agung. Al-hikmah hanya akan muncul apabila wahyu ini dikenali serta diselami menelusuri mafhum-mafhumnya, bukan semata-mata lafadznya. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan, aku dikaruniakan kata-kata yang ringkas dengan potensi makna yang mendalam. Artinya begini, ketika ilmu pengetahuan itu diambil dari Al-Quran, maka ya, ilmu pengetahuan itu membawa makna tersendiri untuk memahami ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah, ya, ayat-ayat kauliyah Allah. Yang kemudian ayat kauliyah ini melihat ayat-ayat kauniyah, klop jadinya. Tidak ada sebuah pertentangan. Ya. Nah, berbeda kemudian ketika ilmu pengetahuan ini kita ambil dari Barat, kita cocokkan dengan ayat kauniyah, pasti itu akan bertentangan. Contoh, bagaimana Darwin. Karena pikirannya adalah pikiran Barat, liberal, kemudian membawa teori tentang revolusi, ya, penciptaan, maka tidak sesuai sama sekali bahwa manusia dari kera. Ya, tapi berbeda ketika ayat tentang penciptaan, ya, dibawa kepada manusia, ya, ayat Al-Quran, wahyu ini dibawa kepada penciptaan, maka sesuai. Bagaimana kemudian manusia awalnya diciptakan dari segumpal dari mani, kemudian dijadikan segumpal darah, dan selanjutnya sampai perkembangannya. Pasti sesuai, ya. Disitulah fungsinya ilmu pengetahuan, hakikat daripada ilmu pengetahuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam filsafat Islam kita mengenal ada namanya al-hikmah. Al-hikmah itu adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang keberadaan atau wujud. Wujud manusia itu disebut wujud muqayyad, yakni wujud yang bergantung pada kehendak dan kekuasaan pencipta. Pencipta pula wujud dengan sendirinya tanpa bergantung pada siapapun. Al-hikmah yang dimaksud adalah menurut mazhab al-Isyraqi, yaitu tercetus oleh para sufi yang teguh di dalam bersepadu ilmu pengetahuan. Nah, maksudnya begini, bahwa ketika kita bicara al-hikmah, ya, ilmu pengetahuan itu juga bisa dikatakan sebagai al-hikmah, ya, ketika ilmu pengetahuan itu menemukan tentang hakikat wujud, ya. Nah, maka disebutlah al-hikmah. Kenapa? Karena al-hikmah ini sendiri kemudian hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang memang mampu mendekatkan diri kepada Allah. Artinya sudah mencapai pada hakikat ma'rifatullah. Ya. Nah, manusia sebagai sebagai wujud muqayyad, yaitu wujud yang bergantung kepada kehendak dan kekuasaan pencipta.
Artinya manusia ini tidak ada apa-apanya sesungguhnya. Manusia ini adalah wujud yang memang digerakkan oleh Sang Pencipta. Makanya kemudian ketika dia mendapatkan hikmah, ya, ilmu pengetahuan yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah kehendak Allah pula atas mujahadah yang dia lakukan, kesungguh-sungguhan yang dia lakukan, atau atas riyadhah untuk mencapai makom-makom tertentu yang dia lakukan. Ya. Nah, makanya di dalam Islam kita mengenal ada namanya, di dalam filsafat Islam kita mengenal namanya ada pohon pohon ilmu, ya. Kita perbandingkan ada pohon ilmu yang disampaikan oleh Said Naqib Alatas, bahwa akar daripada ilmu pengetahuan itu adalah tauhid, yaitu Al-Qur'an, wahyu, ya, yang kemudian dia akan menjadi batang, ya. Batang itu ya di situ ada sunnah, ya. Kemudian dari situ kemudian muncul daun, ranting. Nah, ranting-rantingnya ini adalah ilmu pengetahuan yang ilmu-ilmu pengetahuan yang ya macam-macam. Ada IPA, ya, ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial, komunikasi, psikologi, dan segala macam. Nah, hingga muncullah sebuah peradaban Islam, ya. Nah, ada yang cukup menarik juga yang ada di UIN Maliki, ya. Ada Profesor Imam Suprayogo membuat pohon ilmu juga, yang dimana akarnya itu adalah Pancasila, bahasa Arab, bahasa Inggris, filsafat, ilmu alam, ilmu sosial dasar. Nah, ini juga menjadi sebuah kritikan, gitu, ya. Sedangkan batangnya itu adalah Al-Quran, Sunnah, Sirah, pemikiran Islam, tamadun Islam, dan segala macam. Sehingga muncul batang muncul ranting ekonomi Islam, ilmu kesehatan Islam. Nah, ini yang juga perlu difikirkan sebenarnya, bahwa kenapa Al-Quran itu menjadi batang, ya. Sedangkan sedangkan ilmu pengetahuan pada masa peradaban Islam, para ilmuwan Islam itu memunculkannya itu dari awalnya belajar Al-Quran dan hadis. Nah, akhirnya menjadi sebuah kritikan juga sebenarnya, bahwa Al-Quran itu menjadi sebagai akar, pada dasarnya adalah sebagai akar. Saya sependapat dengan Said Naqib Alatas, bahwa Al-Quran itu sebagai dasar. Ilmu pengetahuan itu muncul dari wahyu, ya, muncul dari wahyu. Nah, batang itu bisa jadi bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, dari situ. Karena bahasa yang penuh dengan makna, kata yang penuh dengan makna, sebagaimana Rasulullah katakan itu, ya, kata yang penuh dengan makna itu adalah Al-Quran, ya. Sebagaimana Rasulullah katakan, aku dikurniakan kata-kata yang ringkas dengan potensi makna yang mendalam. Artinya Al-Quran dengan penuh maknanya itu kemudian melahirkan ilmu pengetahuan itu, ya. Nah, oleh karena itu di dalam memahami ilmu pengetahuan, maka yang harus kita pahami bahwa ilmu pengetahuan itu lahir dari wahyu, ya. Nah, bagaimana kemudian filsafat Islam memandang ilmu pengetahuan itu? Nah, kita harus pahami bahwa asal usulnya, ya, ilmu pengetahuan itu semuanya dari Allah, ya, melalui wahyu-wahyunya, yang diambil dari wahyunya. Nah, kemudian sumber di dalam ilmu pengetahuan itu adalah akal, indra, ya, kolbu yang bersandarkan pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan sifatnya itu tidak bebas nilai, artinya tetap berpihak bahwa di dalam rangka mengesahkan atau mentauhidkan Allah, ya. Terus klasifikasinya ada fardu ain, ya, ada fardu kifayah, ya, yang wajib, ya. Ada yang wajib harus diambil, ada yang memang sebagian orang, ya, untuk mengambilnya, untuk mempelajarinya. Nah, tentunya ilmu pengetahuan itu memiliki korelasi yang kuat dengan amal dan iman. Nah,
Makanya dari beberapa tokoh yang saya pelajari, yaitu mulai dari Said Muhammad Naqib Alatas, terus juga Hashim Asy'ari, kayak Hashim Asy'ari, ada Imam Zarkasi, kemudian Said Muhammad Naqib Alatas ini ada pertemuan yang luar biasa. Ya, kesimpulannya ada 3 hal, ya. 3 hal, yaitu yang pertama iman, ilmu, amal dan iman. Nah, ini segitiga ini, ya, iman itu berada di atas, ilmu itu berada di ujung kaki kiri, ya, atau kanan, ya. Baru juga amal juga berada di garis bawah ini. Nah, ini memiliki korelasi yang sangat kuat. Ketika ilmu itu yang diambil betul, maka amalnya pasti baik. Dan pasti ilmu kalau sudah benar, maka dia pasti menambah keimanan. Dan amal inilah juga akan menambah keimanan kepada Allah. Berbeda ketika ilmu yang diambil itu salah, dari kelompok orientalis misalkan, yang menjauhkan diri pada agama, maka ilmu ini saya yakin amalnya, ya, dari tokoh-tokoh ini kemudian menyimpulkan amal ini juga akan tidak baik. Dan pasti ilmunya itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Amalnya pun apalagi tidak bisa mendekatkan. Tapi kalau ilmunya yang diambil itu baik, benar, ya, sesuai dengan wahyu, maka iman akan bertambah, amalnya juga akan menunjukkan keimanan, ya, menuju kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu pengetahuan itu pada dasarnya adalah kemaslahatan dengan makrifat dan ridha Allah. Itu sesungguhnya ilmu pengetahuan, ya, epistemologi ilmu pengetahuan di dalam mendekatkan diri kepada ilmu pengetahuan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat daripada ilmu pengetahuan. Baik, ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Ya, maka khairun nas anfa'uhum linnas. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.